Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Mbak semua, kita ketemu lagi pada hari ini. Hari ini kita akan lanjut mendiskusikan tentang kepemimpinan. Ya. Jadi kemarin kita sudah diskusikan bagaimana seorang pemimpin itu lahir dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan tentang bagaimana kepemimpinan itu sendiri. Ya. Kalau kita melihat dari wawasan kepemimpinan, kepemimpinan itu ada dua, yang kita sebut sebagai top-down authority dan bottom-up authority. Ya. Top-down authority ini adalah wewenang berasal dari atasan. Ya. Wawasan kepemimpinan ini diperlukan apabila tingkat koordinasi dan wawasan yang layak perlu dicapai. Ya. Kemudian yang kedua, top-down authority, ini wewenang dari bawahan. Jadi pemimpin dipilih oleh mereka yang akan menjadi bawahannya. Oke? Kalau kita lihat dalam bagannya akan seperti ini. Jadi top-down authority itu dari manajer, kemudian ke lower level manager, dan kemudian ke pekerja. Sedangkan yang bottom up authority ini berasal dari pekerja, wewenang itu kemudian ke manajer. Nah, diskusi kita yang pertama, tolong Anda jelaskan apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing wawasan kepemimpinan ini. Ya, yang top down authority seperti apa, kemudian yang bottom up authority juga seperti apa. Anda jelaskan diskusi kita yang pertama. Kemudian kalau kita lihat dari gaya kepemimpinannya, kita mengenal ada dua gaya kepemimpinan, yaitu autocratic leader dan the participative. Ya, yang autocratic leader ini gaya kepemimpinan di mana pemimpin ini mempunyai perasaan bahwa bawahannya tidak mampu mengarahkan diri mereka sendiri, sehingga dia mempunyai tanggung jawab untuk mengarahkan bawahannya. Ya, jadi dia merasa bahwa bawahannya itu harus selalu diarahkan, harus selalu dipantau, harus selalu didampingi dan sebagainya. Ini adalah autocratic leader. Kemudian yang partisipatif ini adalah seorang pemimpin yang merasa bahwa anak buahnya itu mempunyai suatu kemampuan, sehingga dia mendorong dan melibatkan bawahan dalam pengembangan diri agar bawahan semakin lama semakin kuat dan matang. Ya, jadi yang autocratic leader itu selalu merasa bahwa bawahannya itu tidak punya kemampuan, ya. Selalu apa ya? Kalau orang tua itu selalu merasa seperti misalnya orang tua dengan anaknya itu semua harus dipandu, semua harus dibantu, ya. Jadi tidak yakin dengan anaknya. Sementara kalau yang partisipatif ini merasa bahwa bawahannya itu mempunyai kemampuan, maka tugas seorang pemimpin adalah mengembangkan dengan cara melibatkan bawahan tersebut untuk mengembangkan diri. Oke. Seperti tadi wawasan kepemimpinan, maka gaya kepemimpinan antara autocratic leader dan partisipatif ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oke, tolong Anda jelaskan diskusi kita yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke. Kemudian gaya kepemimpinan ini mesti diperlukan, ya. Pada situasi tertentu mesti diperlukan. Oke. Diskusi kita yang ketiga, tolong Anda berikan contoh untuk autocratic leader itu kita terapkan kapan atau pada kondisi seperti apa atau bagaimana, ya. Sedangkan yang partisipatif itu juga berikan contoh secara real kapan itu bisa kita terapkan. Kemudian konsistensi gaya kepemimpinan, ya. Jadi kayak tadi ada autokratik dan ada partisipatif. Ada yang merasa bahwa bawahannya itu harus selalu diarahkan, dan yang partisipatif adalah melibatkan sebanyak mungkin bawahannya itu sehingga dia menjadi lebih kuat dan lebih matang. Nah, konsistensi gaya kepemimpinan ini
Gaya kepemimpinan yang konsisten itu adalah gaya kepemimpinan yang berorientasi terhadap efektivitas organisasi sesuai dengan kondisi atau situasi yang dihadapi oleh pemimpin. Ya, jadi gaya dia itu akan konsisten. Konsisten itu artinya apa? Artinya adalah gaya kepemimpinan yang lentur, yang berusaha menyelesaikan permasalahan sesuai dengan situasi yang dihadapi. Nah, di sini seorang pemimpin harus bisa menyesuaikan tingkat kesiapan bawahan. Ya, jadi dia harus bisa segera menyesuaikan ketika menghadapi tingkat kesiapan bawahan yang berbeda-beda. Ya, tingkat kesiapan bawahan ini ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah kemampuan. Di sini berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua adalah kemauan, di mana di sini berkaitan dengan kehendak, keinginan, dan motivasi. Ya. Nanti kita akan melihat di dalam bagannya ada beberapa kategori bawahan berdasarkan tingkat kesiapannya. Nah, tingkat kesiapan bawahan bisa kita bagi menjadi 3, yaitu tinggi, menengah, dan rendah. Tingkat kesiapan bawahan yang tinggi ini adalah ketika bawahan itu mempunyai kemampuan dan mempunyai kemauan, ya, mempunyai kemampuan dan mempunyai kemauan. Pada bawahan yang seperti ini, maka gaya konsistensi kepemimpinan yang tepat adalah delegating atau pendelegasian tugas. Ya. Kemudian tingkat kesiapan bawahan yang kedua ini adalah pada tahap menengah. Di sini ada dua kelompok bawahan. Yang pertama adalah bawahan yang mempunyai kemampuan tetapi tidak punya kemauan. Dan yang kedua, tidak punya kemampuan tetapi punya kemampuan. Nah, bawahan yang ada pada posisi ini, ya, ini adalah bawahan pada tingkat kesiapan menengah. Nah, bagaimana cara kita sebagai pemimpin memperlakukan mereka? Untuk bawahan yang punya kemampuan tetapi tidak punya kemauan, maka gaya konsistensi kepemimpinan yang tepat adalah participation. Ya, jadi partisipasi, melibatkan mereka. Ya, kemudian yang tidak punya kemampuan tetapi dia punya kemauan, maka di sini gaya yang tepat adalah selling atau menjual atau menawarkan. Nanti akan kita bahas lebih detail apa yang dimaksud dengan delegating, participating, kemudian selling, dan yang terakhir adalah telling. Telling atau memerintahkan ini adalah gaya konsistensi kepemimpinan yang bisa kita terapkan manakala tingkat kesiapan bawahan kita pada posisi rendah. Yang rendah itu yang seperti apa? Yang rendah itu adalah kebalikan dari yang tinggi tentu saja. Jadi kalau yang tinggi tadi dia punya kemampuan dan punya kemauan, maka yang tingkat kesiapannya rendah ini tidak mampu dan tidak mau. Jadi yang bersangkutan tidak mempunyai kemampuan dan juga tidak mempunyai kemauan. Nah, apakah di dalam realnya tingkat kesiapan bawahan yang seperti ini tuh ada? Ada, ya, kita bisa melihat bagaimana seorang bawahan yang pintar, kemudian dia juga mau berkembang, kemudian ada yang sebetulnya dia mampu tapi dia nggak mau, tapi ada juga yang sebenarnya dia semangat, dia mampu, dia mau, tetapi dia tidak punya kemampuan, dan ada juga bawahan yang ini tentu saja sangat tidak kita butuhkan atau tidak kita sukai ketika menjadi seorang pemimpin, yaitu bawahan yang tidak mau dan tidak mampu. Sudah tidak mau, juga tidak mampu. Ya, jadi agak sulit. Nah, tetapi ada cara bagaimana mengatasi tingkat bawahan yang seperti ini. Nah, pada tingkat bawahan yang tadi, yang dia tidak mau dan tidak mampu, maka yang paling tepat kita lakukan adalah telling. Ya, telling ini adalah memberikan tugas secara terperinci. Ya, jadi kita melakukan penugasan yang tinggi, ada tugas yang terperinci. Kemudian hubungan kemanusiaannya rendah, jadi tidak terlalu perlu banyak komunikasi atau hubungan kemanusiaan.
persahabatannya juga rendah, jadi tidak terlalu perlu banyak terlalu dekat dengan yang bersangkutan. Yang penting adalah memberikan tugas secara terperinci dan memberikan tugas dengan tegas atau penugasannya tinggi. Ya. Kemudian yang selling ini dia yang tidak punya kemampuan, tetapi dia masih mempunyai kemauan. Nah, untuk kelompok yang ini, maka kita memberikan tugas secara terperinci, kemudian penugasannya tinggi dan hubungan kemanusiaannya atau persahabatannya tinggi. Kemudian yang dia sebetulnya mampu dan tidak mau, maka di sini perlu penugasan yang rendah dan hubungan kemanusiaan atau persahabatannya rendah. Dan yang terakhir, yang bagi yang mampu dan sudah mau, maka di sini hubungannya penugasannya rendah, karena dia tidak usah diberikan tugas, dia akan jalan sendiri. Dan juga hubungan kemanusiaannya juga cukup bisa rendah, ya, hubungan kemanusiaan dan persahabatannya rendah. Nah, kalau di dalam perusahaan mungkin Anda belum bekerja ya, belum bisa memberikan gambaran. Tapi yang sederhana saja mungkin Anda bisa melihat Anda di rumah Anda ada asisten rumah tangga, ya. Dan mungkin asisten rumah tangga ini bukan yang pertama, ya. Mungkin Anda sudah pernah mempunyai beberapa asisten rumah tangga. Nah, Anda kan bisa melihat dari asisten rumah tangga yang ada di rumah Anda tersebut, ya. Ada yang kalau kita akan memerintahkan itu harus detail banget. Begini Mbak, nanti begini, habis ini begini, habis itu begitu. Nah, seperti itu. Ada, itu adalah telling, ya. Tapi bisa juga yang kita cukup memberikan tugas yang terperinci. Mbak, nanti tolong ya ini begini-begini dan seterusnya. Itu nanti dia udah bisa jalan. Tapi ada juga yang bagaimana kita harus membangkitkan kemauannya, ya. Ya, jadi kita nggak terlalu banyak memerintah, kita juga tidak usah terlalu banyak berkomunikasi dengan yang bersangkutan dalam artian memberikan penugasan, ya. Kemudian kalau yang pembantu yang sudah pintar, ya, mungkin karena dia memang dasarnya pintar atau mungkin karena dia sudah lama di tempat kita, mungkin kita tidak perlu secara detail memberikan perintah. Dia sudah tahu apa yang harus dilakukan dan harus bagaimana. Ya, oke, seperti itu. Jadi Mas Mbak semua, bagaimana Anda harus bersikap kepada bawahan Anda, tolong Anda perhatikan benar, ya, bagaimana kesiapan bawahan Anda itu. Apakah dia ada di posisi telling, apakah dia ada di posisi selling, di participation, atau dia ada di delegating. Nah, setiap posisi ini, setiap kesiapan ini memerlukan penanganan atau cara yang berbeda agar dia bisa bekerja dengan efektif. Ya, oke. Demikian Mas Mbak semua. Jadi ini materi kepemimpinan kita, ya. Jadi tadi kita mempunyai 3 diskusi. Tolong Anda jelaskan, dan kalau misalnya selain 3 diskusi tadi Anda ingin menyampaikan bahan diskusi, kita persilahkan. Nanti kita diskusikan atau kita bicarakan bersama-sama. Demikian Mas Mbak semua, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.